Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, salam sehat, salam seger waras, salam dari desa. Dulur, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa dari Ores. Beras sebah tuh peteng paraken. Jadi mangan beras sebah juga dari saudara saya Apuse Kokondau, ya Rabi Sorindoreri dari Wamena. Ini luar biasa. Satu hal lagi yang istimewa, guyon saya hari ini, dulu tak panggil Mas Camat, sekarang ada beliau ngasto di Direktur Jenderal Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, Mas Gito. Mas, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pagi ini berkesempatan silaturahmi dengan pepunden saya, abah saya, guru saya ini, Abah Kirun. Ini saya juga sudah lama sebenarnya pengen ketemu beliau. Nah ini alhamdulillah Allah memberikan jalan ketemu hari ini ya Mbah ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya yang jelas itu nilai saya. Ini saudara saya dari Medan, nilai dari Rian. Terus bagaimana nasibnya dagelan desa? kena COVID ini 2 tahun ini. Bagaimana dagelan yang di desa? Kalau yang di Jakarta kan ada Net TV, Trans TV, dan ada TV-TV lain. Nah, terus dagelan desa ya kembali ke desa. Mau tidak mau seperti Pak Basuki, gerakan kembali ke desa. Sepupung ketemu Pak Dirjen, saya tak tanya, apa yang harus dilakukan orang desa menghadapi situasi perubahan yang terlalu cepat ini, Mas Gito? Gini Mbah, sebenarnya desa sekarang ini mendapatkan kemuliaannya dari sisi kebijakan Pak. Kenapa dikatakan kemuliaan? Kemuliaan dari sisi kebijakan. Artinya ini adalah ruang dan senjata pertama dan utama yang dimiliki. Kenapa? Menempatkan masyarakat desa sebagai pemilik atas desa. Kalau dulu kan ingat Mbak, ada program lo supaya top down, yang dhuwur naik turun ke bawah, semuanya udah di atas. Semua diatur dari atas, gerucuk ke bawah. Iya. Artinya di sokor plong-plong. Iya. Sekarang suruh memilih sendiri. Jadi sekarang masyarakat desa diberi ruang kekuasaan menjadi pemain di desa sendiri, sebagai pemilik dari desa ini untuk menuju kesejahteraannya. Salah satunya di mana? Pertama, mereka bisa menentukan arah kebijakannya. Desa saya ini mau bawa kemana? Sesuai dengan potensi yang dia miliki, kearifan lokal, budaya lokal, apa yang ada di potensi di desa. Di sini. Makanya itulah bagaimana desa bisa bermusyawarah menentukan berdasarkan potensi yang dimiliki tadi, aset, termasuk kearifan lokal. Ini harus sepakat desa dibawa menuju ke satu titiknya apa? Ya kesejahteraan tadi yang menentukan masyarakat desa. Pemerintah negara hadir, salah satunya supportnya melalui dana desa. Didi. Nah, ini dikelola dengan baik untuk mengelola tadi potensi-potensi. Nah, tapi ini juga nggak boleh serampangan, Mbak. Harus memiliki nilai berkelanjutan. Apa dikatakan berkelanjutan, Pak? Ya jangan terus, ingat hari ini, bangun ini aja, gorong-gorong aja. Ndang bar, gak berkelanjutan. Enak dana aku dintekne kuwi. Sebenarnya adalah dikelola supaya mendapatkan hasil-hasil baru lagi yang dari potensi tadi, sehingga desa terus berkelanjutan, masuk ekonominya, pertaniannya misalnya. Itu saya ngerasake lapangan jiwan itu loh. Pak Dirjen luar biasa yang semalam sampai ke sana, yang dulunya peteng dedet sekarang dikelola, orang ke situ, akhirnya perputaran uang tiap malam itu luar biasa. Itu akhirnya hasilnya juga untuk makanya saya paling sederhana memberikan gambaran gini Bang. Kalau uang 1 miliar diterima desa, direncanakan dilaksanakan SPJ selesai 1 miliar, itu biasa. Luar biasa itu uang 1 miliar, kemudian direncanakan apa yang bisa menghasilkan baru. Contoh tadi dikelola oleh BUMDes. Kemudian ekonomi kreatif di desa itu dikembangkan, contoh yang di Jiwan itu. Akhirnya setiap bulan dapat penghasilan yang ke desa, masyarakat dapat kesempatan bekerja, kemudian dapat efek lain lagi, misalnya industri rumah tangga ibu-ibu goreng keripik, goreng kecil dijual di itu secara
paling simpel lah istilah gambaran paling ya, sederhana. didol ning gone Ya, itu iya. tempat wisata desa Ya, itu ya. ya toh home industry bisa dititipkan dagangannya di situ, sekitarnya Ya. desa itu mendapatkan itu luar biasa. Nanti nek ekonomine meningkat, Ya. kesejahteraan oke, bersih desa mesti nanggap seni Ya, budaya. ya. Nah, disinilah salah satu yang kita dorong tadi bahwa budaya, nilai-nilai kearifan lokal ini kan modal sosial yang dimiliki oleh desa. Ini nggak boleh tergerus, nggak boleh terhapus, justru harus diuri-uri. Tadi contohnya mulai gotong royong, itu kearifan lokal, seni tradisi adat, itu kekuatan yang mengikat hubungan interaksi sosial masyarakat desa. Masyarakat itu disatukan ya karena nilai-nilai ya budaya tadi. Karena itu harus diuri-uri. Dan itu tidak akan punah. Nggak akan punah. Pasti. Nah, ini dikelola diuri-uri, dan bagaimana itu selain sebagai kohesi sosial dalam bahasanya orang elit itu, bahasa sederhana, bagaimana bisa menyatukan hubungan antar warga, juga ini bisa dikelola untuk meningkatkan tadi. Contoh misalnya, saya dengar juga ini di Gunung Sari, Pak. Iya, setiap minggu itu ada pasar yang rakyat, pasar rakyat tradisional yang berbackground dari tradisi adat budaya setempat. Cara membelinya gitu, menggunakan itu apa, bambu ya, untuk sebagai alat tukarnya yang sebelumnya ditukar uang dulu. Itu terus menjual jajanan-jajanan tadi kayak ketok, cenil. Nah, ini sebenarnya hal-hal kecil yang sebenarnya kalau mau disadari dan dikemas secara baik ini menjadi potensial luar biasa bagi desa. Nggak perlu harus pergi ke kota dan ini. Orang desa mendapatkan juga kesempatan bekerja di desa, dan memang ya itulah kemajuan desa tidak boleh melupakan atas tradisi budaya dan nilai-nilai yang ada tadi. Ada di desa itu. Gampangannya cerita, desa harus maju seperti kota, tapi kaki tetap berpijak di desa nilai-nilai tadi. Iya, rezeki. Rezeki kutha, pengeluaran desa. Dan hidup di desa. Bangun desa bersama. Ya itu jane wis program ini saya yang lahir mulai umur 2 ini menikmati adanya gerakan kembali ke desa, bangun desa, ada kelompok pencapir dan lain sebagainya dulu. Jadi memang kita itu sugih banget. Jadi kalau kita lihat dari Arab, kita lihat dari Hong Kong, Indonesia ini tanahnya wis kaya. Coba buah matoa. Matoa itu sekarang ditanam di daerah sini sudah berbuah, per kilonya sudah berapa? Itu desa itu matoa. Makanya itu yang sering saya sampaikan untuk memotivasi saudara-saudara saya di desa, Pak. Nah, ini kan wong desa, ya kan? Suruh ngurusi desa. Pantas, pas. Saya katakan tidak ada desa itu yang miskin. Yang ada adalah desa itu belum mampu menemukan potensi dan aset yang dia miliki. Belum bisa mengelola, memanage, sehingga belum bisa memanfaatkan itu untuk kesejahteraan mereka. Karena itu harus kita dampingi, harus kita dorong, harus kita bersama-sama. Mereka itu sebenarnya sangat kaya masalah desa itu. Hanya cara pandang mungkin yang berbeda, ini harus kita samakan persepsinya dan resonansinya. Tentunya dengan kearifan desa itu. Bagaimana memanage desa itu menurut kearifan lokal itu supaya desa ini bergerak. Jadi ya memang desa harus basicnya dari situ, dasarnya itu yang dikelola dengan potensinya. Nggak boleh semuanya desa itu disamakan, karena itulah sebenarnya esensi ketika desa itu memutuskan mau membuat apa. Desa model karena musyawarah mufakat seluruh elemen yang ada di desa. Sudah ada DPR-nya di desa, BPD dengan balur, berarti ngelola desa itu ngelola negara, ngelola desa dulu. Jadi kan kalau desa itu berkembang pesat, demokrasinya dan asas musyawarahnya luar biasa. Itu sudah wujud dari membangun Indonesia. Desa di Indonesia itu ada 74.961 desa. 74.961 desa.
kalau dilihat dari sisi terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, kalau desa ini benar bisa dikelola dan baik, itu 74% itu mensupport terhadap tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan tadi. Betapa besarnya potensi desa. Karena bangun desa berarti bangun negara. Desa maju, makanya negara maju. Desa kuat, maka negara hebat. Hebat, kan gitu, Pak. Sama aja yang sekarang yang ada di daerah saya di Madiun. Dulu dipandang dengan mata sebelah. Dikira nggak ada potensi. Porang itu Pak Presiden Pak meresmikan pabriknya. Sekarang porang itu boleh. Ekspor termahal. Belum kering per kilonya. Belum kalau sudah jadi bubuk porang. Jadi kebutuhan dunia porang yang ada hanya di Indonesia. Ini kalau sampai Lampung, Pekanbaru, lahan-lahan tidur yang di Kalimantan dikelola itu sudah harus memakai labelnya label Madiun. Iya. Ini apa? Salah satu kekayaan desa sebenarnya yang kadang itu lupa lah teman-teman ini saya juga dipaten akhirnya begitu orang lain bikin akhirnya baru kita kebakaran jenggot. Nah ini sekaligus saya sampaikan ke teman-teman saya sudah di desa, kalau punya keunikan, punya hal yang bisa dipatenkan. Nah, ini Pak Bupati tadi malam juga sudah menyampaikan untuk matenkan di Madiun ini seperti industri rumah tangga itu gratis katanya. Nah nanti kan ini kesempatan ini saudara-saudara kita yang ada di Madiun. Wah, luar biasa Madiun juga. Oh luar biasa. Jadi sing wis ketok hari ini yang udah kelihatan itu jiwanya. Jiwanya dulu gelap. Mas sambil ngopi ya, Bro? Wah, monggo. Enak sekali kopinya. Minum ning apa ki? Luar biasa. Anu Mas Pak Dirjen, ini yang saya karena saya itu terkontaminasi dengan dulu Departemen Penerangan waktu Pak Harmoko jadi menterinya. Jadi setiap hari apa yang ada di pemerintah itu selalu disampaikan pada masyarakat. Nah sekarang itu kan ngene-ngene iki masyarakat tidak tahu. Jadi makanya saya terima kasih Pak Menteri PDT, Pak Haji Halim, Pak Halim Iskandar matur nuwun selalu ke bawah seperti benar Pak Dirjen ketemu masyarakatmu wong bisa sesuai dengan kedudukan sampean. Bagaimana nyemangati wong desa itu supaya bisa ngelola desa itu wong desa ini rezeki kutha. Jadi biar itu. Karena ya nggak tahu departemen lainnya itu misalnya kementerian lainnya itu corong pemerintah untuk menyampaikan program-program gini ya. Makanya saya selalu menyampaikan Pak di setiap kesempatan itu. Pertama saya katakan masyarakat desa adalah owner, masyarakat adalah pemilik bagi desanya. Karena itu bagaimana menentukan arah tadi desa ini mau dibawa kemana tergantung pada masyarakat desa. Tentu ya bersama pemerintah desa, BPD, lembaga masyarakat termasuk, dan tidak boleh satu orang pun terlewat. Nggak boleh misalnya karena dia misalnya mohon maaf nih sudah kita difabel terus dia tidak berkesempatan, dia harus dapat kesempatan akses. Warga miskin harus mendapatkan kesempatan yang sama. Tidak boleh satu orang pun terlewat untuk terlibat dan menerima manfaat dari program pembangunan di desa. Yang kedua tentu dengan dia menentukan arah ini kan akan gali potensi segala macam enggak. Nah segala potensi yang ada ini ya dirumuskan bersama, dimusyawarahkan bersama, ditentukan bersama menuju ke arah kesejahteraan bersama. Yang ketiga saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kepala desa termasuk BPD dan semuanya bahwa desa itu sekarang menuju kemuliaan yang saya katakan tadi. Artinya bagaimana semua ini mengarah kesejahteraan. Jadi jangan dijadikan perebutan elit kekuasaan di desa. Lucu kalau kepala desa sama BPD nggak akur, kepala desa sama perangkatnya nggak akur.
Sehingga BPD kepala desa. Kepala desa itu kan dipilih oleh Ya, masyarakat melalui masyarakat. pilkades. BPD juga dipilih dipilih juga oleh masyarakat. melalui musyawarah juga. Nah, ini harus sinkron. Harus sinkron. Harus bareng-bareng. Nah, kalau kepala desa sama BPD itu enggak akur. Akur. Dan dia itu mewakili siapa? Siapa? Ya kan gitu ya, Mbak? Iya, Nah, iya. makanya dia harus ya, Ingatlah bahwa sampai itu sebagai masalah wakil rakyat. masalah mesti ada. Jangan itu kalau bujo aja ada masalah Iya, kan. masalah, Nah, tapi masalah. bagaimana? Nah, tapi bagaimana cari solusi yang bersama-sama. Bagus itu nek iso berjalan. Iya. Nah, memang desa juga untuk menemukan itu tadi perlu teman sharing, teman berdiskusi. Salah satu adanya pendamping desa. Nah, pendamping desa ini dia saling mengisi untuk memberikan bareng-bareng. Jadi ya apa profesionalisme dalam mengelola desa, ada pendamping desa yang diajak bersama-sama. Dan terakhir dari tadi tiga yang keempat nih, Bang. Ya. Desa memiliki keberagaman. Masing-masing desa itu punya ciri-ciri. Desa kono, desa kene, desa kene. Ini desa dengan keberagaman tadi harus dijadikan modal sosial. Modal sosial itu artinya ini modal yang tidak berwujud fisik, tapi sebenarnya itu bisa menjadi penyemangat. Contoh tadi tradisi budaya, nilai-nilai. Kalau dulu itu kan ada yang dikenal di kita ada susuk wangan, gugur gunung, ya kan, Mbak? Terus gotong royong dalam bentuk lain, udar gelung. Nah, ini harus dijadikan terus di dalam proses dikembangkan sehingga kemajuan desa ini tidak boleh melupakan kearifan lokal yang ada. Sehingga kemajuan tetap harus didorong, tetapi kearifan lokal tetap terjaga. Untuk sehingga ciri khas suasana desanya ini tetap kental, namun maju dalam mengelola guyub rukun, tolong menolong, saling membantu itu tetap harus terpelihara. Insya Allah kalau ini semuanya bisa diramu, desa ini akan maju, tapi tetap suasana seduluran, kekeluargaan antar warga desa itu tetap terjaga. Garis ngandapi ngendika sampean tadi Pak Dirjen, apa tuh bahwa desa itu punya ciri khas masing-masing. Saya pernah ngobrol sama Pak Gubernur, Pak Dekarwo yang sekarang di Watimpres. Itu kalau desa itu punya ciri khas masing-masing, orang tidak akan bingung. Misalnya kayak Kediri itu ada Kampung Coklat, terus ada lagi Kampung Porang Madiun, sampai Pak D itu. Jadi sak desa iki pokoknya kampung wedhus. Jadi kampung kambing, jadi orang besaran tuh, oh nek golek wedhus ning desa kae. Iya, betul. Terus nek golek apa tuh pete ning desa kae. Jadi itu kalau bisa dikelola. Makanya niki Gus Halim, Gus Menteri niki memberikan arah penajaman terkait dengan program pembangunan desa ini. Harus pembangunan desa yang berkelanjutan. Beliau menyebutnya dengan SDGs desa. Itu sebenarnya Sustainable Development Goals tingkat desa. Nah, ini wonten 18. 17-nya itu diturunkan dari SDGs global yang dari PBB, kemudian di pemerintah Indonesia oleh Presiden dikeluarkan dengan Perpres nomor 59 tahun 2017, di desa juga dengan SDGs desa. 17 ditambah 1 tambah 18 itu untuk kearifan lokal tadi. Jadi desa yang lembaga desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, berkelanjutan tadi bagaimana desa itu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ramah perempuan, peduli pendidikan, tanpa buta huruf, seperti yang diatur ke Abah Kiron tadi. Kalau cari kambing di sini, karena memang desa ini diawali dari pendataan dari sesuai dengan karakter desa dan faktualnya yang ada di desa. Faktualnya tadi misalnya, desanya ini di daerah yang cocok, ini memang potensinya untuk ternak kambing. Masyarakatnya memang juga punya tanam di sana. Terus dari sisi karena potensi peternakannya. Nah, akhirnya kebijakan di desa itu musyawarah bareng, rembuk bareng. Dari hasil pendataan di desa kita itu salah satu potensinya adalah ternak kambing. Nah, dari potensi itulah kemudian dirumuskan kebijakan. Program kita tahun ini
untuk program ternak kambing. Tahun depan mungkin untuk pengembangan sapi turunannya misalnya kan. Jadi gak pedot Gak itu. itu berkelanjutan itu maksudnya iki gitu. babone tetep mana. Lah sing lanang sate kambing. Gitu. Nah, itu Pak D itu pernah ngendika jadi Gresik itu sampai Gresik itu kampung sapi jadi kotoran. 4 Agustus kemarin Nggih. Gus Menteri menerbitkan namanya Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Salah satunya adalah ada teman tadi, Abah yang sampaikan tadi, kan instruksi Presiden karena dengan adanya swasembada daging ini kita belum mampu. Makanya prioritas penggunaan dana desa di tahun 2002 salah satunya adalah untuk sapi. Untuk judulnya di dalam tulisan adalah untuk pengembangan apa namanya Pak Lubis si ini Pak Andre pemenuhan kebutuhan pangan nabati dan hewani. Prakteknya adalah bagaimana desa bisa menggunakan ternak tadi yang tadi dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan daging. Itu saya tetap nih sana penggunaan dana desa ini untuk mencukupi kebutuhan nabati dan hewani. Bukan pangan nabati dan hewani. Tapi konsepnya dalam tadi untuk misalnya tadi desa potensinya ternak membuat ternak, desa potensi sapi ya ternak sapi, kambing, kerbau, kebu sangat petuk. Iya. Kerbau sampai cari kerbau kok ekspor ke India, ke Pakistan, daging kebu kebutuhan kita itu kerbau itu. Nah, sekarang orang lumayan udah berlomba-lomba bagaimana ternak sapi itu sekarang udah bergairah banyak orang karena ya menguntungkan banget, banyak orang invest ke ternak sapi. Bayangkan saya lihat Lampung itu aja kebutuhan sapi itu disembelih tiap harinya itu luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah sapi itu kan macam-macam jenisnya, Pak. Jadi punya konten, maksudnya ini jenis apa itu kan mempengaruhi harga. Baik pengelolaan kemarin itu contoh yang sapi apa tuh yang sampai 1 miliar tuh harganya. Karena dagingnya segini aja begitu masuk di ini. Nggih. Nah, apa meneh untuk kebutuhan steak, kebutuhan hotel berbintang tuh sampai sekarang kita kan masih ngambil dari Australia itu daging yang berkualitas. Indonesia kenapa tidak kalau kita bisa? Jadi, secara potensi kan sangat luar biasa. Ya tentunya ya ada bimbingan dan sebagainya. Yang penting. Nah, ini kemarin itu Gus Menteri di Blora itu berapa kali kita tengok itu sapi, ternak sapi, yang komunal beberapa ada 3 atau 4 tempat. Ini ada teman, udah mulai bangun, 25 hektar kalau nggak salah. Dia mau bikin seperti hanya supermarket sapi. Jadi orang cari sapi ke dia, gue mau yang mana? Tapi di cara menjualnya seperti Indomaret, seperti retail gitu. Jadi bener-bener dikelola secara modern gitu. Nggak tahu dia studi bandingnya kemana, namun di situ ya harga sekian, kualitas ini dan mudah-mudahan nanti bisa bermitra juga dengan masyarakat sekitar. Ya memang ngambilnya sapi, misalnya ada sapi mana, ada sapi mana, terus dia mendampingi supaya sapi itu berkualitas itu pakai ini. Setelah sapinya ini gede, didol neng supermarket. Tanda kutip supermarket hewan tadi. Ini tak terima sapimu asalkan memenuhi standar. Jadi nek kowe pengen sapimu harganya mahal, pakan iki, anu niki, kualitas iki, kandangmu kudu begini. Jadi produk dari sapimu tak beli terus tak pasarkan seperti supermarket. Jadi nanti ada sapi online. Bisa digojekkan nggak? Digojekkan online ya. Gojeknya naik sapi. Matur nuwun, oke nanti ada serial berikutnya masih seru banget karena kita belum membahas namanya potensi desa yang ada di
Wamena maupun di Bukrang, maupun di Sorong, maupun di Nabire, maupun di Fakfak, maupun di Biak, Manokwari dan lain sebagainya, Serui. Belum sampai ke sana kita ngobrolnya, makanya belum sampai Palembang, belum sampai Lampung, jadi masih ada serial saya ngobrol sama Pak Dirjen. Matur nuwun. Pesan desa, Pak Dirjen. Saudara-saudaraku yang ada di desa di seluruh Nusantara, pertama saya terima kasih sekali sama Abah. Ini bisa bertemu ini silaturahmi sekaligus Abah memberikan motivasi kepada saya untuk tetap amanah di dalam desa di dalam desa ini. Dan sekali lagi ke saudara-saudara saya, mari ini kita sadari bersama, desa kita itu cukup kaya, desa kita itu cukup potensial. Nah, dana desa yang ada jangan dianggap sebagai sebuah dana yang sifatnya menjadi kewajiban dari pemerintah yang turun ke desa kemudian hanya kita rencanakan terus kita habiskan. Tapi ini harus dilihat sebagai sebuah berkah. Nah, kenapa harus kita lihat berkah? Dengan kita lihat berkah ini, kemudian bagaimana bisa berkahnya ini juga lebih merubah lebih meluas kepada saudara-saudara. Karena itu, ayo dana desa ini dikelola, kemudian untuk mencari potensi-potensi yang ada di desa ini untuk dikembangkan lagi. Sehingga yang saya katakan tadi, 1 miliar, mudah-mudahan bisa lebih dari 1 miliar. Karena adanya sumber-sumber baru yang digali tadi, entah melalui BUMDes, melalui pertanian, peternakan, industri kreatif, sesuai dengan kontennya ada di masing-masing desa. Insya Allah dengan begitu Gunung Desa dadi rejo. Ya. Iya Pak ya. Iya. Cocok banget. Jadi gini lho rek, ngene lho rek, dulur-dulur semuanya yang salam desa. Wis pokoke nek kowe dimodali 1 miliar iki piye dhuwit 1 miliar iso dadi 2 miliar, 3 miliar. Jadi ora kok diweni dhuwit 1 miliar ya wis mok entekne kuwi jenenge kebangkrutan. Jadi bagaimana berkesinambungan dengan dana desa toh ben tahun kita dapat. Jadi setahun iki sing 1 miliar iso dadi 1,5 miliar. Lah kuwi carane piye? Sampean yang lola. Salam BPD, salam Pak Kades, salam dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah dan semuanya. Sampai ketemu lagi. Amin.